Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan sedaya tansah meningkatkan ketakwaan, keimanan kula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan membekali diri dengan ilmu dan amaliyah dan istiqomah. Kalau kula panjenengan tidak bisa melaksanakan bil ilmin wa bil amalin ini wa istiqomah, tidak mungkin kula panjenengan bisa meningkatkan ketakwaan kula lan panjenengan sedaya, keimanan kula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal itu yang harus kita miliki dan terus menerus diistiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat serta salam terus mugi-mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi yang paling geniki dibangga-banggakan dengan nabi-nabi sebelumnya oleh Allah, nabi yang diberi syafaat oleh Allah, memberikan syafaat kepada umatnya dan umat-umat sebelumnya adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan terus saged bersolawat, bertakzim, nggih uluk salam dan mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Kita teruskan ngajinya ayat ke-100 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi ana ta ora nuduhaken lil ladina marang wong-wong akeh yarisul ardh kang padha marisi sapa alladzi al-ardh ing bumi, negara, bumi yang diwariskan, negara. Mim ba'di ahliya ing dalam sakwise ahline ardh, aula yasha Allah apa setuhune kelakuan nasya'a lamun ngersakaken sapa Allah asabaduhum mongko nyekso ingsun hum ing alladzi bidunubihim sebab dosa-dosane alladzi wanat ma'u lan nutup sapa ingsun ala qulubihim ing pira-pira atine alladzi fahum mongko utawi alladzi la yasmaun iku ora padha krungu pituture Al-Qur'an, ora padha gatekno pituture Al-Qur'an. Ayat ini bertujuan dikhususkan kepada orang-orang yang memegang pemerintahan. Nggih yang megang pemerintahan. Nggih. Kata Al-Qur'an ini, apakah tidak ditunjukkan kepada ahli-ahli waris daripada negara itu? Nggih. Bagaimana beratnya membangun suatu negara? Bagaimana gini susah payahnya gini membangun suatu negara. Setelah ditinggalkan para pejuang, para pendiri-pendiri negara itu, gini
maka dia melaksanakan kerusakan dan melaksanakan kemaksiatan di dalamnya. Maka saya timpakan kepadanya gini karena mengkufuri ayat-ayat ingsun, saya tutup itu ke telinganya sehingga dia tidak mau mendengarkan lagi Al-Quran, tidak mau mendengarkan lagi nasihat gini karena dia tidak mendengar. Nah itu gini ayat ini bertujuan bagaimana pemimpin-pemimpin ini bisa amanah kepada apa yang diwariskan. Ini kalau negara ya negara, kalau rumah tangga ya rumah tangga itu. Gini suatu filsafat Yunani gini itu mengatakan bahwa generasi berikut ini ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan perintis, pejuang. Itu susah payahnya gini nyawa dikorbankan, darah dikorbankan, harta benda dia korbankan, semua yang dia miliki dikorbankan demi keberhasilan suatu cita-cita kemerdekaan suatu bangsa. Gini ini generasi pertama, generasi pejuang. Gini kalau di dalam rumah tangga juga demikian, bagaimana repotnya susahnya orang tuamu membangun rumah. Gini membangun rumah tangga, anak istri dididik dengan baik, bagaimana payahnya dia membangun gini rumah tangga itu juga sama gini. Setelah negara ini ditinggalkan oleh pejuang pertama, perintis pertama, gini hendaknya yang mewarisi, yang melanjutkan pemerintahan ini seorang perintis juga, seorang pejuang juga, sehingga negara ini akan maju. Kalau dia mentelurkan generasi perintis, generasi pembangun, generasi gini pejuang, gini dari presiden pertama, presiden kedua, perintis semua, hebat semua, ke negara gini ke presiden ketiga, terus memperjuangkan negara ini, memperjuangkan bangsa ini, makmur suatu negara itu. Gini akan makmur suatu rumah tangga itu kalau anaknya jadi seorang perintis juga, pejuang juga, berusaha juga, semaksimal mungkin menjadi orang yang terbaik. Kedua, setelah ini karena takdir ya, setelah orang pertama seorang perintis, ini akan ada generasi berikutnya yang menjadi generasi penikmat, menikmati kemerdekaan yang ada, menikmati gini fasilitas negara yang ada, menikmati rumah yang dibangun ayahnya, dibangun bapaknya dengan keringat dan air mata. Ini generasi kedua. Generasi kedua ini generasi penikmat, nikmati sudah gini hutang sana, hutang negara lain untuk memperkaya diri, sudah keluarganya stok yang diangkat gini banyak masyarakat yang masih menangis mencari gini nasi, masih tidak makan dan masih banyak. Ini generasi penikmat. Ya kayak merintis pondok itu. Merintis pondok itu kan begitu. Bagaimana payahnya, jeripayahnya tiap malam tidak tidur. Bagaimana masjid ini bisa berjalan. Itu kan perlu perjuangan yang enggak enteng-enteng. Gini. Waktu, tenaga,
pikiran dia curahkan demi terlaksanakan membangun suatu pesantren. Gini podo mawon gini, negara, pesantren, rumah tangga. Yang kedua ini generasi penikmat, nikmati yang sudah diperjuangkan ayahnya, sudah. Gini mati tok sawah wis karek garap, omahe wis karek nggeni. Lah ini generasi kedua. Setelah itu seorang filosof ini mengatakan lagi nanti juga akan datang gini generasi yang ketiga, yaitu generasi perusak. Negara sudah dibangun sedemikian rupa, undang-undangnya ditegakkan yang sedemikian rupa, gini penegak hukumnya diskorsisi gini diberantas sekian gini sebaik mungkin gini sudah menikmati yang ada. Terakhir nanti ada generasi perusak. Naudzubillah. Mudah-mudahan kula panjenengan jangan ada generasi yang ketiga ini. Mudah-mudahan menjadi generasi pertama semua, pejuang semua gini untuk menjadi yang terbaik di rumah tangganya. Terus berusaha gini ini kak tadi ganti ini kak tadi ganti ini. Nah, akan maju rumah tangga itu, akan maju suatu negara itu. Gini akan maju bangunan suatu negara itu akan gini. Tapi sudah kena generasi penikmat, kapati giliran nyambut gawe, nikmati saja yang ada. Kadang-kadang tidak mensyukuri yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang. Nanti pada akhirnya ada generasi yang ketiga, yaitu generasi perusak. Undang-undang dirubah, Pancasila diganti, generasi perusak sudah rusak negara mungkin. Omahe didol, sawahe digadekno, wis ngene iki hura-hura. Ini generasi perusak. Makanya ayat ini memberikan kefahaman kepada kita gini awalah yahdilil ladzi ini yarizun al-ardh. Apakah orang-orang yang mewarisi itu tidak ditunjukkan oleh pendahulu-pendahulunya, termasuk orang tuanya ya. Orang tuanya aku kate kandhani ngene le ngene. Enggak, ngene dicat sehingga tidak menjadi orang yang baik. Tilkal qura utawi mengkono-mengkono pira-pira negara nakusu ku nyritakaken ingsun alaika ing atase sira min anbaiha setengah saking pira-pira critanil qura li negara iku mau alin desa walaqad ja'atuhum lan temen-temen teka hum ing sapa alin qura rusuluhum sapa pira-pira utusane al qura bil bayyinati kalawan pira-pira bukti kang nyata. Fama mongko ora ana, fama kanu mongko ora ana apa al-qura liyu'minu iku yen to padha iman sapa al-qura bima sebab barang kadzabu kang padha ngoroaken sapa al-qura min qablu ing dalem sadurunge al-qura. Kadzalika kaya mungkon-mungkono yat pau iku nutup Allah sapa Allah ala qulubil kafirin ing ngatasi atine wong-wong kafir kabeh. Sudah diceritakan oleh pendahulu-pendahulunya ahlul qura itu, penduduk negara itu, penduduk desa itu, penduduk rumah tangga itu dikandani min anba ya. Biyen ceritane bapak nek gawe omah iki ngethok kayu tak pikul dhewe wis diceritani kabeh susah payahe memperjuangkan hidup agar bisa sama dengan teman-teman iku wis dikandani. Setelah itu walaqad ja'ahum rasul bil bayyinati
Kemudian itu ditambahkan seorang rasul di antara umat itu sebagai penasehat yang nata. Gini. Dia diberi beberapa keistimewaan, diberi bukti-bukti kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyata. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Maka mereka itu tidak beriman tapi mendustakan apa yang dibawa oleh utusan-utusan itu. Jadi sing dikandakno para kiai, para ulama, kandhani para iku gak digunakno. Gak padha yakin. Sehingga dia kadzabu, mendustakan. Gini ki. Akhirnya ya apa? Ya, jadilah gini ki orang-orang gini ki yang tertutup hatinya. Ya ditutup telinganya sik penak, tapi nek ditutup hatinya itu lain. Nek ditutup telinganya mungkin bisa dia melihat sesuatu yang bisa merubah kejiwaannya. Oh, iku kok malah sergap ya, iku kok malah ngono. Meskipun telinganya tidak terdengar, tapi diberikan ngene contoh oleh kejadian-kejadian yang ada sehingga dia terbuka masih hatinya untuk mendapatkan petunjuk. Itu kalau telinganya yang ditutup oleh Allah gini ki. Tapi kalau sudah hatinya yang ditutup, tidak akan bisa menerima petunjuk, nasihat, iktibar, contoh-contoh yang terbaik di antara kita. Jadi itu yang lebih sulit lagi kalau sudah ditutup hatinya. Nah mudah-mudahan kalau panjenengan ojo sampai ditutup oleh Allah hatinya gini sehingga mungkin kita mengabaikan dari pendengaran nasihat, mungkin kita diberikan contoh oleh suatu hal keadaan tertentu sehingga kita bisa insaf. Wa malan ora ono wajatna iku nemu ingsun di aksarihim marang akeh-akeh menungso min ahadin ing nuhoni janji wa in wajadna lan sak temene nemu ingsun aksaruhum iku akeh-akeh menungso la fasikin iku padha ngene iki fasik-fasik kabeh ngene iki. Jadi saya tidak menemukan ini orang-orang yang menepati janji di dalam Al-Quran itu gini, kecuali saya menemukan dia fasik terhadap Al-Quran itu sehingga diadab seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, dan kaum Nabi Su'aib dan lain sebagainya. Karena apa? Kadzabu bi ayatina, mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Jadi ini ayat Allah itu didustakan, itu ngenei. Makanya Al-Quran itu sebagai mukjizat yang paling besar dari Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad dan mengalahkan mukjizat-mukjizatnya Nabi sebelum-sebelumnya adalah Al-Quran. Al-Quran harus dijunjung tinggi, harus betul-betul geniki menjadi watak kepribadian dan perilaku kula panjenengan sehari-hari itu dalam Al-Quran. Saya di Mekah sana itu pernah ditegur geniki oleh seseorang. Saya itu kan jarang di hotel, biasanya ke Masjidil Haram, terus di sana di depan Ka'bah pakai ikhram, kalau nggak pakai ikhram nggak bisa masuk. Menjelang maghrib, ingat saya itu, menjelang maghrib saya itu ditegur oleh seseorang. Saya itu baca tak tutup, baca tutup setengah, hafal kadang lali buka lagi. Gini sing kanan wis kriyu, kesel, sing kiwa gini sing tangan sing kiwa bawa Quran 10 juzan itu biasanya.
kan enteng itu. Ya, enteng diselipkan di tas paspor itu. Saya baca dengan tangan kiri, kan tangan kanan sudah kiyo gini gini. Terus saya ditegur oleh seseorang, ya Ustaz, haram, haram, haram. Gini gini. Ma yahdu yamin bil mas'alati. La. Ikhtilafu yamin wa yashar. Wa yamin masyaqo wa yasar. La. Jangan gini. Jadi tangan tangan tak pakai sudah masuk sudah kesel, ganti yang kiri gini tak ganti yang kiri gini lah wa mushaf minallah al-a'la bil-a'la. Jadi dia menghormati mushaf, jangan sampai dipegang tangan kiri, peganglah keduanya gini atau tangan dengan dekaplah dengan erat-erat, karena itu mushaf yang dijunjung tinggi oleh Allah. Takon nih gini ma ismi Abdul Qadir gini fin baladi gini ana darul maut wa antum Indonesia, nah Indonesia gini. Jadi setelah itu dia mari menegur saya kayak demikian. Itu saya pikir gini. Orang-orang hadarul maut saja menghormati Quran kayak demikian. Dia pegang betul dengan tangan, dia dekat di dadanya, dia letakkan dengan pelan-pelan di rak-rakan itu gini. Dia juga membaca Quran, tapi baca Qurannya yang ada di masjid, kan banyak Quran di masjid. Saya kan bawa sendiri pojok pojok Kudus itu kecil-kecil. Itu menghormati Qurannya saja kayak demikian gini. Dan itu dilakukan oleh orang-orang hadarul maut gini, orang Yaman gini. Orang Yaman yang dimana Yaman masih terkomunikasi dengan Wahabi gini. Gak begitu Sunni kayak kita, gak begitu gini NU lah. Nah, apalagi kalau orang NU, orang Sunni menghormati Al-Quran itu gini luar biasa gini. Setelah sholat maghrib dia jamaah di samping saya, terus tal akhruj fi mut'am. Oke, saya gitu. Oke, saya ngikuti. Dia keluar dari masjid cari makan. Dia dapat itu jadi restoran. Restoran kita makan apa ya? Lah. Ana fulus tunjukkan. Tumpukane dolar itu sakmene. Atusan toy kurang ajar. Itu orang hadarul maut. Gini. Nah, saya dibosi. Yo mergo ilmune nek sampe kok kono sing ngopos. Nah, itu saya ditegur karena ya gentenan kanan kesel dan dikiwo gini. Maca itu dilarang betul dia gini. Dilarang betul gini. Jadi kalau panjenengan harus ke Al-Qur'an itu gini menjunjung tinggi gini. Karena apa? Itu tujuan kita, itu yang membela kita, itu yang menemani kita mulai dari kubur sampai di akhirat, sampai di sirat, sampai di mizan, sampai di hisab, sampai ke surga, tetap mengikuti kepada kita. Itu adalah Al-Quran. Istri kita, anak kita, saudara kita tidak mungkin bisa mengikuti sampai kepada surganya Allah kecuali Al-Quran. Gini. Makanya gini belajar betul-betul gini baca dengan yang sebaik-baiknya, dengan yang fase-fasenya gini. Hidupmu bersama Al-Quran, matimu bersama Al-Quran. Yang menjadi penolongmu adalah Al-Quran, menjadi temanmu adalah
Al-Quran. Maka sudah niki hidup waktumu untuk Al-Quran. Insyaallah niki kamu akan ditolong kehidupanmu. Enggak ada kok orang yang hafal Quran melarat, enggak ada. Semuanya niki dicukupi oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Niki Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min dhurriyyatina waj'alna min talamidana waj'alna min jama'atana min al-ilmi wa 'anil khair wa 'anil Qur'an waj'alna min al-jannah waj'alna min ibadika as-shalihin. Allahumma iftah 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.